Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Syara Mahendra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen agroekosistem untuk Ordohymenoptera. Kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu sih Hymenoptera. Topik kali ini saya ambil dari jurnal dari Jasril et al. Tahun 2016. Nah, jadi pertama, Hymenoptera itu merupakan salah satu ordo terbesar, di mana ada sekitar 115.000 spesies Hymenoptera yang saat ini telah diidentifikasi. Jumlah ini melebihi vertebrata baik yang ada di darat maupun di air. Hal ini menunjukkan bahwa Hymenoptera merupakan salah satu komponen utama keanekaragaman fauna, khususnya serangga. Hymenoptera itu merupakan sekelompok serangga yang kebanyakan dari kelompok ini menjadi predator, parasitoid, dan menjadi serangga penyerbuk lainnya. Penyerbuk lainnya. Anggota kelompok Hymenoptera ini bisa terdiri dari semut, lebah, dan tawon. Ukuran tubuh serangga ordo Hymenoptera itu bervariasi dari sangat kecil hingga besar. Serangga dewasa Hymenoptera ini memiliki dua pasang sayap yang tipis seperti selaput. Sayap-sayap belakang lebih kecil daripada sayap depan. Antenanya mempunyai 10 ruas atau lebih. Beberapa jenis ovipositornya ini termodifikasi menjadi alat sangat untuk pertahanan diri. Nah, berikut ini itu salah satu contoh dari serangga Hymenoptera, yaitu pada serangga apidin parasitoid yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya tentang Binoxidis communis. Tentang lawan parasit Binoxidis communis yang menyerang serangga apid. Nah, di sini dapat dilihat kelamin pada kebanyakan Hymenoptera itu dikontrol oleh pembuahan telur. Telur yang dibuahi akan berkembang menjadi betina, sedangkan telur-telur yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi jantan. Alat perteluran biasanya berkembang dengan baik. Beberapa individu Hymenoptera, alat pengeluarannya itu telah dimodifikasi menjadi alat penyengat yang berfungsi sebagai organ penyerangan dan pertahanan, seperti pada gambar berikut ini. Pada serangga Hymenoptera ini hanya betina yang dapat menyengat karena organ penyengat berasal dari organ perteluran. Nah, juga menurut Jasril et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa suhu mempengaruhi perkembangan parasitoid. Pada saat musim kemarau, parasitoid lebih cepat berkembang dibandingkan dengan next. Nah, Jasril et al. 2016 juga menyatakan bahwa suhu mempengaruhi perkembangan parasitoid, di mana pada musim kemarau parasitoid itu lebih cepat berkembang daripada musim hujan, serta suhu juga dapat mempengaruhi keragaman parasitoid. Ketinggian tempat mempengaruhi juga keberadaan Hymenoptera parasitoid yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, suhu, dan kelembapan yang sesuai untuk perkembangan serangga inang yang nantinya juga akan mempengaruhi perkembangan Hymenoptera parasitoid. Kemudian lanskap yang terdiri dari berbagai ekosistem atau habitat akan mendukung kehidupan parasitoid dan dapat meningkatkan keanekaragaman keefektifannya dalam menekan jumlah populasi hama pada tumbuhan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pembahasan dari Jasril et al. Tahun 2016. Jadi, berdasarkan jumlah individu morfospesies Hymenoptera parasitoid itu yang telah dikoleksi pada tanaman padi data rendah. Jadi lahan ini pada tanaman padi jadi ketinggiannya itu rupanya tidak mempengaruhi kekayaan spesies serangga pada ekosistem padi di daerah tropik, tapi lebih mempengaruhi pada penanaman selain padi, jenis padi selain padi dan jenis rumputan lain yang berada di sekitar tanaman.
Perbedaan antara kelimpahan individu dan morfospesies yang ditemukan pada penanaman padi di sekitar dataran rendah itu dan datarannya disebabkan oleh suhu pada lanskap pertanian yang ada pada pengambilan sampel. Perbedaan pada famili ditemukan di dataran itu Apenidae, Eutromidae, Mimaridae, dan Mimaromantidae. Ya Allah, susah banget sih. Yang tidak ditemukan pada dataran rendah. Sebaiknya Tetracampidae ditemukan pada dataran rendah, tapi tidak ditemukan pada dataran tinggi. Hal ini dibahas oleh Rianto et al. 2011 yang ada dalam jurnal ini, yang menyatakan bahwa suhu mempengaruhi perkembangan parasitoid pada saat musim, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi rupanya suhu kemarau parasit lebih cepat berkembang dibanding musim hujan, secara suhu juga mempengaruhinya. Terus juga dari Dari 14 famili Hymenoptera parasitoid dikumpulkan yang telah dikumpulkan, jadi 2 famili itu paling banyak ditemukan di dataran rendah. Jadi yaitu Scelionidae dan Diapridae. Nah, Diapridae dan lainnya merupakan famili dominan pada tanaman padi. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar spesies dari famili tersebut merupakan parasitoid dari serangga hama padi dari ordo Hymenoptera seperti wereng batang, wereng daun, ordo Lepidoptera seperti pengerek batang dan ulat pemakan daun. Terus juga pada dataran tinggi itu ditemukan sebanyak 13 famili. 14 familinya tidak ditemukan di dataran rendah, yaitu Apenidae. Jadi pada dataran tinggi itu bisa disebut ditemukan 13 famili, sedangkan pada dataran rendah ditemukan 12 famili. Jadi bisa dibilang Hymenoptera Hymenoptera itu di parasitoid itu khususnya ditemukan lebih banyak di dataran tinggi. Nah, yang nggak ditemuin di dataran itu seperti Apenidae, Eutromidae, Mimaridae, dan Mimaromantidae. Sebaiknya Tetracampidae yang tadi saya sebutkan tidak ditemukan pada dataran tinggi. Nah, apit itu rupanya lebih apit itu kan punya musuh alami yaitu Apelinidae. Nah, jadi rupanya apit ini lebih suka menyerang itu pada tanaman-tanaman yang ada di dataran tinggi. Nah, pola tanam persebaran inang mempengaruhi keberadaan jenis serangganya. Jadi setiap pola persebaran inang itu mempengaruhi keberadaan jenis serangga yang ada di ekosistem tersebut. Jadi komunitas Hymenoptera parasitoid di dataran tinggi lebih banyak karena lebih banyak juga ininya parasitoid hamanya semakin banyak di dataran tinggi, otomatis itunya juga lebih banyak di dataran tinggi juga. Nah, terus juga Hymenoptera parasitoid paling banyak ditemukan pada fase generatif tanaman dibandingkan dengan fase vegetatif tanaman padi, khususnya tanaman padi. Jadi kekayaan spesies Hymenoptera parasitoid itu meningkat sejalan dengan pertumbuhan tanaman padi. Nah, pertambahan umur tanaman padi menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran tanaman sehingga lebih banyak relung yang dapat ditempati oleh serangga herbivora dan Hymenoptera parasitoid. Nah, terus juga peningkatan jumlah spesies Hymenoptera parasitoid dipengaruhi kesediaan serangga herbivora sebagai inang. Jadi bisa dibilang kalau misalnya di satu lahan itu banyak hama seperti kutu daun ya, apit ya. Itu maka semakin kalau kayak ada starternya gitu, kayak misalnya ada sedikit sedikit musuh alami parasitoid yang dari dari Hymenoptera, maka saat hamanya meningkat, otomatis ininya meningkat juga gitu. Nah, jadi keragaman habitat mempengaruhi indeks yang dapat indeks kemerataan keragaman Hymenoptera parasitoid dapat dilihat pada pada tabel 4 pada jurnal ini ditemukan rupanya tuh pada
Invertebrata di parasitoid lebih tinggi ditemukan pada dataran tinggi daripada dataran rendah. Nah, terus dikemukakan oleh Hamid dan Yunisman 2007 pada jurnal ini bahwa kekayaan kemaratan dan keragaman spesies Hymenoptera parasitoid pada sayuran polikultur itu lebih tinggi daripada monokultur. Jadi di sini disebutkan bahwa polikultur itu keanekaragaman hayatinya lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada yang tanaman monokultur gitu. Nah, terus sedangkan sayuran pada karena struktur lanskap pertaniannya seperti saya sebutkan itu mempengaruhi juga, dimana tumbuhan yang terdapat pada lahan atau di sekitar tanaman merupakan cara untuk meningkatkan keanekaragaman habitat. Jadi ya seperti itu. Tapi dapat disarankan bahwa setiap Hymenoptera itu ada musuh alaminya. Jadi ini sebagai curhat. Ini sebagai pelajaran untuk manajemen agroekosistem. Jadi beberapa minggu lalu saya mencoba beternak lebah trigo kelanceng ya, kalau sebutan orang Jawanya kelanceng, atau kalau lebah trigona. Nih pada awalnya. Jadi pada masa awal ini ya masih bagus-bagus aja gitu, dimana lebahnya masih ada gitu, dimana itu. Nah, jadi saya coba taruh di daerah di atas pohon untuk menghindari musuh alaminya, yaitu salah satunya adalah belang sembah. Nah, jadi terus rupanya karena saya taruh di atas pohon, akhirnya diserang semut. Jadi sebagai pelajaran, seperti foto ini, maaf sih. Nah, mungkin nggak begitu kelihatan. Jadi itu saya mati semua, terus jadi malah diserang semut gitu. Jadi sebagai pelajaran, taruh pada tempat yang aman. Nah, berikut ini adalah citasi dari apa yang daftar pustaka yang saya gunakan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Just kidding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.